Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Purnamasasi dengan NIM 1805555 kelas 6 DPG SD. Di sini saya akan menyampaikan apa saja materi yang saya dapat dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Pada pertemuan pertama yaitu materi pengenalan hakikat perencanaan pembelajaran. Perencanaan menurut Terry dalam Majid 2006 halaman 16 yaitu menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk dapat mencapai tujuan yang telah digariskan. Nah, pengertian pembelajaran sendiri yaitu proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Maka, perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yaitu perubahan tingkah laku serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Selanjutnya ada tujuan perencanaan pembelajaran. Pada garis besarnya, perencanaan pembelajaran itu bertujuan untuk mengarahkan dan membimbing kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Secara hakiki, tujuan yang paling mendasar dari sebuah perencanaan pembelajaran adalah pedoman atau petunjuk bagi guru. Selanjutnya ada fungsi perencanaan, yaitu 1. Mengorganisasikan dan mengakomodasikan kebutuhan siswa secara spesifik. Yang kedua, membantu guru dalam menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Dan yang ketiga, membantu guru dalam mengurangi kegiatan yang bersifat trial dan error dalam mengajar. Selanjutnya ada manfaat perencanaan pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar, menurut Majid tahun 2007 halaman 22, yang pertama ada sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan keterlambatan kerja. Yang kelima, untuk bahan penyusunan data agar terjadinya keseimbangan kerja. Dan yang keenam, untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama ada prinsip keterlibatan secara aktif, yang kedua prinsip kontekstual, yang ketiga prinsip keragaman media dan sumber belajar, yang keempat prinsip pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, dan yang kelima ada prinsip kebiasaan. Lalu ada aliran teori belajar, yaitu ada aliran behaviorism, ada aliran konstruktivisme, kognitivisme, dan humanisme. Lalu ada aliran teori belajar menurut Thorndike, Skinner, Pavlov, Watson, Gagne, Guthrie, Piaget, Vygotsky, Gestalt, Rogers, Maslow. Selanjutnya ada model-model perencanaan pembelajaran. Model perencanaan pembelajaran adalah kegiatan merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pengajaran, cara apa yang dipakai untuk menilai tujuan tersebut, materi apa yang akan disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, serta alat atau media yang diperlukan. Ada beberapa model pembelajaran. Yang pertama, model pencapaian konsep, lalu pemilihan penelitian, sinektiks, pertemuan kelas, investigasi kelompok, jurisprudensial, latihan laboratoris, penelitian sosial, kontrol diri, simulasi, direct instruction, cooperative learning, problem based learning, T-games turnamen. Model pembelajaran diciptakan untuk memaksimalkan hasil pembelajaran dan memaksimalkan kreativitas pembelajaran. Lalu ada ruang lingkup perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan penting dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran harus dirancang secara sistematis yang mencakup beberapa hal diantaranya. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Kedua, merumuskan isi atau materi pembelajaran. Yang ketiga, merumuskan pendekatan, strategi, dan model-model pembelajaran. Yang keempat, merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang mencakup kegiatan awal dan inti. Yang kelima, merumuskan sumber belajar atau media pembelajaran yang akan digunakan. Yang keenam,
merumuskan evaluasi pembelajaran berupa penilaian yang berisi teknik, bentuk, instrumen soal, kunci jawaban, dan penskoran. Lalu ada materi pendidikan sebagai perencanaan pembelajaran. Pembelajaran di sini merupakan kegiatan inti dalam proses pendidikan, karena melalui kegiatan pembelajaran diharapkan dapat mencapai tujuan pendidikan dalam bentuk terjadinya perubahan tingkah laku pada siswa menjadi lebih baik. Melalui perencanaan yang maksimal, seorang guru dapat menentukan bagaimana strategi yang digunakan agar tujuan pembelajaran tersebut tercapai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.